Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Sirosita, SCMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu. Perkenalkan, nama saya Arya Milando dengan NIM C1B624044. Pada video ini, saya akan membahas mengenai kegagalan implementasi Total Quality Management atau TQM akibat kepemimpinan jangka pendek. Dalam dunia bisnis modern, kualitas merupakan faktor yang penting menentukan keberhasilan suatu organisasi. Banyak perusahaan telah menerapkan TQM sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas produk maupun layanan. Namun, tidak semua implementasi TQM berjalan dengan sukses. Salah satu penyebab utama kegagalan tersebut adalah kepemimpinan yang hanya berfokus pada pencapaian target jangka pendek tanpa memperhatikan pembangunan budaya mutu yang berkelanjutan. Melalui video ini, saya akan menjelaskan bagaimana kepemimpinan jangka pendek dapat menyebabkan kegagalan implementasi TQM, dampaknya terhadap organisasi, serta solusi yang dilakukan berdasarkan teori kepemimpinan dari TQM. Sebelum membahas kasus yang terjadi, saya akan menjelaskan dulu apa itu Total Quality Management atau TQM. TQM merupakan suatu pendekatan manajemen yang berorientasi pada perbaikan kualitas secara berkelanjutan melalui keterlibatan seluruh anggota organisasi. Menurut Edward Deming, kualitas tidak dapat dicapai secara instan, melainkan harus dibangun melalui proses yang berkelanjutan. Dalam TQM, seluruh bagian organisasi memiliki tanggung jawab terhadap kualitas. Fokus utama TQM adalah kepuasan pelanggan, perbaikan berkelanjutan, kerjasama tim, dan komitmen manajemen. Oleh karena itu, keberhasilan TQM sangat bergantung pada peran pemimpin dalam mengarahkan dan membangun budaya mutu dalam organisasi. Studi kasus yang saya ambil di sini adalah kasus kegagalan implementasi TQM pada PT Maju Manufaktur Indonesia. PT Maju Manufaktur Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam produksi peralatan rumah tangga. Pada tahun pertama, perusahaan mulai menerapkan TQM dengan tujuan meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Manajemen menyediakan berbagai pelatihan kualitas, membentuk tim perbaikan mutu, serta menerapkan evaluasi kualitas secara berkala. Hasilnya cukup baik, tingkat keluhan pelanggan menurun dan produktivitas karyawan meningkat. Namun, kondisi mulai berubah ketika terjadi pergantian pemimpin perusahaan. Pemimpin baru lebih fokus pada pencapaian keuntungan dan target penjualan dalam waktu singkat. Ia menganggap program pelatihan kualitas membutuhkan biaya yang besar dan tidak memberikan hasil secara langsung. Akibatnya, anggaran pelatihan dikurangi, kegiatan evaluasi mutu mulai dihentikan, dan perhatian terhadap kualitas semakin berkurang. Karyawan kemudian lebih didorong untuk meningkatkan jumlah produksi dibandingkan menjaga kualitas produk. Dalam beberapa bulan, berbagai masalah mulai muncul. Produk cacat meningkat, keluhan pelanggan bertambah, motivasi karyawan menurun, dan citra perusahaan mulai mengalami penurunan. Pada akhirnya, program TQM yang sebelumnya berjalan dengan baik mengalami kegagalan. Selanjutnya kita masuk ke analisis penyebab kegagalan. Berdasarkan kasus tersebut, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi TQM. Faktor pertama adalah tidak adanya komitmen jangka panjang dari pemimpin. TQM bukanlah program yang dapat menghasilkan perubahan secara instan. Implementasi TQM membutuhkan proses yang berkelanjutan dan dukungan penuh dari manajemen. Faktor kedua adalah kegagalan pemimpin dalam menjalankan perannya sebagai agen perusahaan. Dalam teori kepemimpinan, seorang pemimpin harus mampu mengkomunikasikan visi organisasi serta membangun komitmen bersama terhadap perubahan. Namun, dalam kasus ini, pemimpin justru mengubah fokus organisasi dari kualitas menjadi keuntungan jangka pendek. Faktor ketiga adalah tidak adanya pemberdayaan karyawan. Salah satu prinsip TQM adalah keterlibatan seluruh anggota organisasi dalam upaya peningkatan kualitas. Ketika karyawan tidak lagi dilibatkan dalam proses perbaikan mutu, maka semangat untuk berinovasi dan memperbaiki kualitas akan menurun. Faktor keempat adalah berhentinya proses continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Dalam konsep Deming, organisasi harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan melalui siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Action. Ketika proses tersebut diberhentikan, kualitas organisasi akan mengalami penurunan secara bertahap.
Selanjutnya masuk ke analisis berdasarkan teori kepemimpinan. Jika dianalisis berdasarkan teori kepemimpinan transformasional yang dikembangkan oleh James McGregor dan Bernard Bass, pemimpin seharusnya mampu menginspirasi, memotivasi, dan membawa perubahan positif dalam organisasi. Kepemimpinan transformasional menekankan pentingnya visi jangka panjang dan pembangunan budaya organisasi yang kuat. Namun, pemimpin dalam kasus PT Maju Manufaktur Indonesia menunjukkan karakteristik pemimpinan transaksional yang berlebihan, yaitu hanya fokus pada pencapaian target dan hasil jangka panjang. Akibatnya, budaya mutu yang telah dibangun sebelumnya tidak mampu bertahan dalam organisasi. Selanjutnya, dampak kegagalan TQM. Kegagalan implementasi TQM memberikan berbagai dampak negatif bagi perusahaan. Pertama, kualitas produk mengalami penurunan sehingga meningkatkan jumlah produk cacat. Kedua, tingkat kepuasan pelanggan menurun karena produk yang diterima tidak sesuai harapan. Ketiga, biaya operasional meningkat akibat banyaknya perbaikan produk dan pengembalian barang. Keempat, motivasi dan keterlibatan karyawan menurun karena mereka merasa tidak dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Kelima, reputasi perubahan menjadi buruk dan dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pelanggan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada solusi. Untuk menghindari kegagalan implementasi TQM, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan. Pertama, pemimpin harus memiliki komitmen jangka panjang terhadap kualitas. Kedua, pemimpin harus menjadi role model atau teladan dalam menerapkan budaya mutu. Ketiga, perusahaan harus memberdayakan karyawan dengan melibatkan mereka dalam proses perbaikan kualitas. Keempat, organisasi harus menerapkan prinsip continuous improvement melalui evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Kelima, perusahaan perlu menerapkan siklus PDCA secara konsisten agar kualitas dapat terus meningkat dari waktu ke waktu. Dengan langkah-langkah tersebut, budaya mutu dapat tumbuh dan bertahan dalam organisasi. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi TQM sangat bergantung pada peran kepemimpinan. Kepemimpinan yang hanya berorientasi pada hasil jangka pendek dapat menyebabkan kegagalan program TQM karena mengabaikan pembangunan budaya mutu yang berkelanjutan. Seorang pemimpin harus mampu menjadi penggerak perubahan, membangun komitmen organisasi, memberdayakan karyawan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Dengan kepemimpinan yang tepat, TQM dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas, kepuasan pelanggan, dan daya saing perusahaan dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi TQM sangat bergantung pada peran kepemimpinan. Kepemimpinan yang hanya berorientasi pada hasil jangka pendek dapat menyebabkan kegagalan pada program TQM karena mengabaikan pembangunan budaya mutu yang berkelanjutan. Seorang pemimpin harus mampu menjadi penggerak perubahan, membangun komitmen organisasi, memberdayakan karyawan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Dengan kepemimpinan yang tepat, TQM dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas, kepuasan pelanggan, dan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.